Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Wahidah dengan nomor BP 22101155110145 dari kelas akuntansi 4. Saya akan mempresentasikan sebuah tugas dengan mata kuliah pengantar ekonomi syariah yang materinya yaitu fungsi uang dalam Islam. Pengertian uang dalam Islam. Yang pertama, amanah. Uang adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang baik. Syarat sah uang, uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Fungsi uang, uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Peran uang dalam kehidupan. Yang pertama, berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang kedua, membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi, keagamaan, dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan untuk kaum miskin. Yang ketiga, membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, manajemen waktu. Waktu adalah uang, oleh karena itu harus dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Hukum riba dalam Islam. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Jenis riba. Riba ada dua jenis. Yang pertama, riba an-nasi'ah, yaitu riba yang diambil dari pinjaman. Dan yang kedua, riba al-fad, yaitu riba dalam perdagangan. Akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya sangat besar. Pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama, buat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas anggaran. Yang kedua, investasi yang bijak. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang ketiga, avoid impulsive buying. Belilah barang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Yang keempat, bayar utang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Zakat dan infak, penggunaan uang dalam Islam. Zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum, karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Donasi. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam keadaan sulit. Kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. Yang kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau beresiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga, alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat SIM dan perbankan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.